Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 26 Oktober 2023. Kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat kompor gas meledak, satu unit rumah semi permanen di Desa Manunggal musnah terbakar. Peristiwa kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Banyaknya bahan bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat menghanguskan satu unit rumah di kawasan Jalan Perjuangan, Dusun 2 Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. Saat kebakaran, angin juga bertiup kencang membuat warga sekitar panik dan berupaya memadamkan kobaran api dengan alat seadanya agar api tidak merambat ke rumah lainnya. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Deli Serdang dibantu Pemko Medan dan warga untuk memadamkan api yang telah melahap seluruh rumah korban. Kepala Lingkungan 2, Edi Suryanto mengatakan, api diketahui warga sudah membesar dan merambat ke seluruh bangunan rumah semi permanen tersebut. Yang terbakar berapa banyak, Pak? Yang terbakar hanya 1 unit rumah dari tempat masak dia. Tempat masak. Dia menggunakan bahan Kayu bakar. Oke, ada korban jiwa, Pak? Ya, Korban jiwa ada? tidak ada. Pemilik rumah Juraida mengatakan saat terjadi kebakaran dirinya sedang berada di rumah anaknya. Api yang melahap rumahnya berasal dari kompor yang lupa dimatikan usai dirinya memasak. Tadi ke Jipur, pulang ke tempat anak di belakang. Udah mau sholat, kebakaran dari belakang. Yang terbakar apa, Bu? Maksudnya dari mana apinya? Kompor gas. Ibu masak? Iya, lupa matikan, udah sampai Jipur, bisa sampai mana-mana. Apa? Dan saat ini rumah yang terbakar telah dipasangin garis polisi oleh petugas Polsek Medan Labuhan dan Polres Pelabuhan Belawan sekaligus melakukan penyelidikan. Pemirsa, meski harga kacang kedelai sebagai bahan baku tahu mengalami kenaikan, namun pengrajin tahu di Kabupaten Simalungun dapat merasa lega karena omset penjualan mengalami peningkatan. Peningkatan omset penjualan tahu ini terlihat dari mulai banyaknya jumlah pemesanan tahu dari para pedagang tahu yang ada di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Bahkan para pedagang tahu yang berasal dari luar daerah seperti Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba. Pengrajin tahu saat ini mampu memproduksi tahu sebanyak 100 kg kacang kedelai setiap harinya yang menghasilkan tahu dengan omset penjualan mencapai jutaan rupiah. Salah seorang pengrajin tahu yang ada di Desa Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Adi mengatakan, saat ini harga kacang kedelai Rp9.000 hingga Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya seharga Rp8.000 per kilogramnya. Namun kenaikan harga kacang kedelai yang merupakan bahan baku pembuatan tahu ini dapat tertutupi dari meningkatnya pemesanan oleh tahu dari para pedagang. Selain meningkatnya pemesanan dari para pedagang tahu, masyarakat sekitar juga mulai kembali ramai untuk membeli tahu langsung ke lokasi pembuatannya yang membuat omset penjualan tahu semakin meningkat. Pemirsa, dalam sepekan terakhir harga jual cabai merah di tingkat pedagang di Pasar Nauli Sibolga saat ini mengalami kenaikan mencapai Rp7.000 dalam per kilogramnya. Saat ini harga cabai merah dijual para pedagang di pasar tradisional mencapai Rp35.000 hingga mencapai Rp38.000 per kilogram. Dari harga sepekan sebelumnya yaitu berkisar Rp28.000. Meski mengalami kenaikan harga yang lumayan tinggi, namun para pedagang cabai merah di Pasar Nauli Sibolga justru mengaku sama sekali tidak memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurut para pedagang, naiknya harga jual cabai merah disebabkan sejumlah daerah yang biasa memasok cabai merah di Pasar Nauli Sibolga tengah mengalami gagal panen akibat cuaca buruk. Hari ini 35 per kilo. Dari sebelumnya harganya berapa? 28.000. Mengenai persediaannya, stoknya sendiri gimana nih, Kak? Nggak ada. Penyebab kenaikan harga udah tahu nggak, Kak? Musim karena musim hujan. Naiknya harga cabai merah tidak memberikan dampak terhadap kenaikan harga komoditas lainnya seperti bawang merah dan tomat yang kini harga jualnya di tingkat pedagang masih normal. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara mengamankan 5 orang warga negara asing WNA asal Pakistan yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumut Rumah Detensi Imigrasi di Jalan Selebes, Gang Pekong, Medan, Belawan. Kelima WNA Palestina akan dideportasi ke negara asalnya dan kasus bermula dari kecurigaan Kepala Subbidang Intelijen Keimigrasian. Ekjon Warman Lingga bersama dengan analis keimigrasian muda dan staf saat melakukan pengawasan di Skyview Setiabudi, Apartemen Medan pada 21 September 2023. WNA tersebut menggunakan izin tinggal terbatas yang dikeluarkan kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tangerang dan masuk menggunakan visa C313. Kepala Divisi Keimigrasian Yanweli Wiguna mengatakan, kelima WNA ini punya dokumen keimigrasian yang lengkap, tapi tim curiga dengan aktivitasnya sehingga harus dilakukan ketegasan. Pemeriksaan dan benar ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian dengan memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh izin tinggal. Dari pemeriksaan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, terungkap bahwa kelima WNA tersebut memberikan keterangan tidak benar dalam memperoleh izin tinggal. Salah satu temuannya adalah keberadaan perusahaan tempat mereka berinvestasi tidak sesuai dengan alamat yang dilampirkan. Dalam mengajukan permohonan izin tinggal ke kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Tangerang, hal ini diketahui setelah dilakukan pengecekan langsung ke lapangan. Kalau kami teruskan berdasarkan alat bukti itu bisa untuk dikenakan tindakan pro justisia. Namun mengingat satu dan lain hal atau untuk kecepatan dan penegakan hukum, kita melakukan pendeportasian yang disertai dengan penangkalan nanti pencegahan. Kita akan sharing informasi, kita akan perkuat lagi nanti di tim pengawasan orang asing untuk sharing informasi dan tidak menutup kemungkinan juga kita akan melakukan operasi gabungan bersama. Pemirsa, petugas gabungan menggelar razia pajak kendaraan di pusat kota Panyabungan. Pada razia tersebut, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 serta becak bermotor kedapatan tidak membayar pajak. Satu persatu kendaraan roda 2 dan 4 serta becak bermotor diberhentikan petugas gabungan Samsat Satuan Lalu Lintas Polres Mandailing Natal dan Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Operasi gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan membayar pajak kendaraannya, sehingga peningkatan hasil pendapatan daerah. Setiap tahunnya PAD dari kendaraan harus mencapai 14 miliar. Sementara realisasi saat ini pajak kendaraan di tahun 2023 masih di angka 11 miliar. Kendaraan yang terjaring razia diberikan surat pernyataan membayar pajak dan surat tilang kepada pengendara yang melanggar. Razia pajak kendaraan ini akan digelar selama 6 hari dipusatkan di sejumlah pasar tradisional Mandailing Natal. Untuk target tahun 2023 kita PT Penyambungan ini dengan wilayah kerja 16 kecamatan adalah 14 miliar. Sampai sekarang realisasi kita masih di sekitar 11 miliar. Harapannya meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajaknya. Sehingga pajak itu
yang kita harapkan bisa menumpang dan membangun Sumatera Utara. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Mandailing Natal AKP Syamsul Bahri Batubara menghimbau masyarakat yang memiliki kendaraan berplat luar dan berdomisili di Mandailing Natal agar mengurus kendaraannya ke wilayah Mandailing Natal. Alhamdulillah masih patuh dalam artian SIM-nya ada, terus beberapa kendaraan hidup pajak, adapun yang mati pajak kami juga himbau untuk bisa membayarkan dalam keringanan pajak ya Bang ya, kemudian sampai akhir bulan ini. Kalau pas ditemukan dalam keadaan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, ada pelanggaran, kita tilang dulu. Nanti setelah sudah membayar ya kita kembalikan, tapi tetap harus membayar tilangnya. Puluhan pengendara yang melihat razia gabungan di depan pos unit Turjawali Penyambungan nekat memutar arah karena takut terjaring razia gabungan. Perbaiki infrastruktur Jalan 2 Kelurahan di Kecamatan Medan Marelan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa ke-118 Kodim 0201 Medan bangkitkan perekonomian masyarakat. Program TMMD ke-118 Kodim 0201 Medan dipusatkan pada 2 kelurahan yakni Kelurahan Payapasir dan Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. Program TMMD yang mengangkat tema sinergi lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat Semakin Kuat berlangsung sejak 20 September 2023 dan berakhir pada 19 Oktober 2023. Adapun 3 sasaran fisik yang ditargetkan yakni pengecoran atau rigid beton dengan panjang 335 meter, lebar 5 meter dan ketebalan 20 cm, jalan speksi di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Sasaran kedua adalah pengecoran atau rigid beton Jalan Pasar Nippon Kelurahan Payapasir Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, panjang 600 meter, lebar 4 meter dan ketebalan 20 cm. Sasaran ketiga pemasangan bronjong kawat di Jalan Pasar Nippon Kelurahan Payapasir Kecamatan Medan Marelan, panjang 300 meter dan 9 tingkat. Dengan infrastruktur jalan yang baik ditargetkan akan meningkatkan mobilitas, sarana transportasi, kualitas hidup dan perekonomian masyarakat. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan berharap dengan adanya program TNI Manunggal Membangun Desa mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Harapannya ini paling tidak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, taraf hidup masyarakat yang semula tadinya belum ada jalan, itu sekarang sudah ada jalan, memudahkan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari termasuk aktivitas perekonomian. Ya, jadi ini mudah. Saya berpesan ya supaya ini dirawat karena belum tentu dalam waktu 5 atau 10 tahun ini akan kita perbaiki lagi karena masih banyak sekali saudara-saudara kita di desa-desa yang lain juga memerlukan perhatian. Komandan Tugas TMMD ke-118 Kodim 0201 Medan, Kolonel Infantri Ferry Muzawat menjelaskan, TNI Manunggal masuk desa merupakan salah satu cara menjaga budaya gotong royong dan berjalan dengan kemanunggalan TNI bersama rakyat. Ini merupakan cikal bakal dari budaya kita, yaitu dari pelaksanaan gotong royong yang tidak boleh lepas dari budaya kita, karena harus terus dilangsungkan. Dan ini merupakan program kami untuk kemanunggalan TNI dengan rakyat, karena semakin kuat ini akan menjadi pertahanan kami, ya kan, sehingga negara ini akan semakin kuat. Di ke-118 Kodim 0201 Medan yang dipimpin Pangdam 1 Bukit Barisan dengan berbagai rangkaian kegiatan diantaranya bakti sosial dan kesehatan. Pemirsa, Yayasan Kanker Indonesia YKI Sumatera Utara terus melakukan sosialisasi kanker khususnya kepada kaum ibu-ibu yang rentan menderita kanker. Upaya tersebut dengan melakukan sosialisasi untuk mencegah dan deteksi dini kanker serta pelayanan pap smear gratis.
Sosialisasi kanker dan pelayanan pap smear gratis dilaksanakan di Aula YKI Sumatera Utara, Jalan Iskandar Muda, Medan kemarin. Dengan mengundang kaum ibu-ibu organisasi Aisyah dan masyarakat umum, sosialisasi pencegahan kanker dibuka Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Alwi Mujahid Hasibuan. Dalam sambutannya, Alwi menghimbau para kaum ibu-ibu dan masyarakat pada umumnya untuk peka bila menemukan gejala untuk segera mungkin memeriksakan kesehatan. Dijelaskan Alwi hal ini penting karena kanker bila diketahui sejak dini 90% dapat disembuhkan. Namun diungkapkan Alwi, masyarakat pada umumnya bila menderita kanker mencari pengobatan alternatif sehingga baru memeriksakan diri ke medis pada stadium tinggi di mana tingkat kesembuhannya hanya 10% dan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sementara itu narasumber Dr. Adi Taufik menyampaikan pola hidup sangat mempengaruhi terjadinya kanker. Khusus untuk kanker serviks, menurut Adi Taufik sebaiknya menghindari melakukan seks bebas yang menjadi salah satu penyebab kanker serviks. Dan juga dunia, tentu kita perlu melakukan pencegahan dari awal. Nah, pencegahannya adalah dengan deteksi dini kanker serviks. Hal ini bisa kita lakukan dengan pemeriksaan pap smear. Jadi dengan pemeriksaan pap smear tentunya bisa mendeteksi dari awal adanya kelainan atau kemungkinan terjadinya kanker serviks. Ketua YKI Sumatera Utara Nawal Lubis mengatakan sasaran sosialisasi adalah kaum ibu-ibu rumah tangga karena ibu-ibu di samping rentan menderita kanker, juga ibu-ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya di lingkungan keluarga. Peran ibu sangat sentral di keluarga untuk menghadirkan pola hidup sehat. Di samping itu, menurut Nawal, kaum ibu-ibu itu punya komitmen yang kuat untuk keberhasilan anak-anaknya. Pemirsa, berikut kami hadirkan segmen Pilihan Rakyat. Pemirsa, Kapolres Pelabuhan Belawan bersama dengan Kapolres Tabes Medan meninjau lokasi gudang logistik Komisi Pemilihan Umum atau KPU Medan dan Rabu sore. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon dan Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda melakukan pengecekan di gudang KPU Kota Medan yang terletak di Jalan Kolonel Laut Yosudarso Mabar, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Dalam peninjauan tersebut, rombongan juga didampingi oleh pihak dari KPU Medan. Banyak masukan yang disampaikan Kapolres Pelabuhan Belawan terkait gudang logistik KPU Medan, diantaranya penerangan dan pemasangan CCTV. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampubolon mengatakan peninjauan yang dilakukan pihaknya guna melihat langsung persiapan dan kekurangan di gudang logistik KPU Medan, mengingat di lokasi gudang logistik tersebut adalah gudang yang telah lama kosong dan perlu pembenahan yang sangat banyak. Kapolres juga menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan KPU Medan dan akan menempatkan personil di gudang logistik baik yang berseragam maupun pakaian sipil. Dari hasil pemantauan kami selama 2 hari ini, tempat ini masih banyak yang harus dibenahi. Dan kemudian juga akses keluar masuknya, karena ini di pinggir jalan, kita khawatirkan akan ada timbul kemacetan. Sehingga kami akan nanti rencana membuat simulasi, yang rencananya tanggal 1 dimulai pergeseran logistik ini. Nah, H-2 mungkin kami akan melaksanakan simulasi. Medan Zefrizal mengatakan pembenahan dan persiapan gudang bagi logistik pemilu 2024 akan selesai sesuai jadwal. Pihaknya telah berkoordinasi dengan tim lapangan untuk mempersiapkan sejumlah peralatan yang diperlukan, baik persiapan sarana jalan, penerangan, dan juga CCTV. Aktivitas yang agak padat nanti soal penyelenggaraan pemilu kita di gudang ini itu dimulai dari November, Desember, dan paling padat itu di Januari. Oleh karena itu menurut kami masih ada waktu untuk membenahi gudang agar ini layak, lalu kemudian bisa menjadi bekal kita untuk menuju kesehatan pemilu 2024.
Pemirsa, dalam rangka persiapan pengamanan pemilu serentak tahun 2024, personil Polresta Deli Serdang menggelar simulasi sistem pengamanan kota Sispam Kota di depan kantor KPU Deli Serdang, Jalan Karya Jasa, Kecamatan Lubuk Pakam. Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo menyampaikan simulasi Sispam Kota yang dilaksanakan sebagai langkah persiapan antisipasi penanganan unjuk rasa damai hingga anarkis. Personel gabungan Polresta Deli Serdang yang bertugas sebagai Dalmas Awal, Dalmas Lanjut, Negosiator dan Pasukan Huru-Hara atau PHH dari Satuan Brimob berlatih bersama untuk mengantisipasi jika terjadi potensi gangguan saat pelaksanaan tahapan pemilu. Simulasi Sispam Kota yang digelar tersebut diskenariokan untuk mengantisipasi potensi kerawanan pada tahapan-tahapan pemilu, mulai dari pendistribusian logistik, masa kampanye, pemungutan suara hingga penetapan pemenang calon dan pasangan calon. Untuk setiap wilayah hukum Polresta Deli Serdang yang rawan pada tahapan pemilu sudah dipetakan, sehingga titik-titik rawan menjadi fokus dari kegiatan pengamanan tersebut. Kapolresta berharap pelatihan seperti ini harus rutin dilaksanakan agar personel semakin tanggap dan paham yang menjadi tugas masing-masing, sehingga mereka siap dan sigap dalam menangani setiap situasi pada tahapan pemilu tahun 2024. Ini adalah wujud kami untuk melakukan pengamanan pemilu. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Deli Serdang kami sampaikan, kami juga melakukan pelatihan-pelatihan untuk persiapan pengamanan. Dirasa memang dari situasi hijau, kuning sampai dengan merah kami siap untuk mengamankan jalannya proses pemilu. Hadir pada kegiatan tersebut Forkopimda Deli Serdang, pejabat utama Polresta Deli Serdang, serta instansi terkait diantaranya KPU Deli Serdang, Bawaslu Deli Serdang, dan tamu undangan lainnya. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mandailing Natal percepat melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektrik bagi pemilih pemula. Percepatan perekaman KTP dilakukan agar masyarakat bisa memberikan hak suaranya saat pemilu mendatang. Ratusan masyarakat di Kecamatan Kota Nopan, Mandailing Natal antusias mengikuti tahapan perekaman kartu tanda penduduk yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain di kantor camat, perekaman KTP di SMK Negeri 1 Kota Nopan juga digelar bagi siswa yang merupakan pemilih pemula. Perekaman KTP secara jemput bola ini bertujuan untuk pencapaian target jumlah peserta pemilu tahun 2024 mendatang. Seperti perekaman KTP di kantor camat Kota Nopan memasuki hari ke-13 yang sudah mencapai target hingga 90% dari jumlah pemilih di Kabupaten Mandailing Natal. Program jemput bola administrasi kependudukan ini sudah dijadwalkan mulai 11 September sampai dengan 12 Desember 2023. Layanan utama kita sebenarnya ini pelayanan perekaman KTP bagi pemula, sehingga nanti masyarakat yang belum memiliki KTP dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2024. Selanjutnya, perekaman KTP keliling ini akan dilaksanakan di 10 kecamatan di Mandailing Natal. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Nur Hasanah, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.